terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Nah, tadi setelah saya berbincang-bincang dengan Rajab, teman-teman dari kelas Inspirasi Goa yang melakukan open recruitment. Nah, sekarang ada juga komunitas sosial yang tentunya selalu berbagi. Namanya saja Sahabat Indonesia Berbagi, yang akan melakukan gathering nasional. Sudah ada Sri Nurul Aziza selaku humas dari Sahabat Indonesia Berbagi untuk Makassar dan juga sekaligus panitia gathering nasional ya yang kemudian akan dilaksanakan. Wah, kalau saya selalu mendengar Sahabat Indonesia Berbagi atau SIGI ya biasa disingkatnya, katanya akan melakukan gathering nasional, betul seperti itu? Kita akan melakukan gathering nasional nanti pada hari Sabtu dan Minggu. Oke, ini gathering nasionalnya nanti kapan dilaksanakan? Tadi katanya Sabtu dan Minggu, tapi persiapannya sejauh ini seperti apa? Persiapan dari panitia sendiri cukup mantap juga. Jadi kita bagaimana caranya menyambut teman-teman dari luar Sulawesi Selatan, bagaimana supaya mereka nyaman tetap ada di Sulawesi Selatan. Kalau gathering nasional ini sudah keberapa kali sih dilaksanakan? Ini sudah yang ke-5 kalinya. Oke, ke-5 kalinya. Iya. Ini jadi kalau dikatakan gathering nasional berarti banyak dari daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain. Betul. Berarti Sahabat Indonesia Berbagi mempunyai chapter-chapter khusus ya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, seperti itu? Iya, betul. Oke. Tapi gathering nasional tahun ini konsepnya seperti apa, Nurul? Jadi konsep tahun ini itu kita ingin memperkenalkan lagi bagaimana sih apa sih itu Makassar, apa sih ciri khas dari Makassar, apa sih makanan favorit dari orang-orang Makassar. Jadi kita lebih memperkenalkan khas dari Makassar. Oke, terus apakah ada tema khusus yang diangkat untuk gathering nasional kali ini? Ya, kita juga punya tema. Jadi temanya itu kita lebih berbagi untuk anak Indonesia. Oke, terus berbagi untuk anak Indonesia. Tapi sebenarnya sasaran dari Sahabat Indonesia Berbagi ini anak-anak kah atau umum atau seperti apa? Ya, jadi sasarannya itu anak-anak yang terpencil gitu. Jadi kita mengajar. Jadi setiap hari Minggunya itu kita punya program juga, namanya Cara Ada. Jadi di setiap minggunya itu kita belajar dan punya kelas juga. Oke. Dan nanti dikatakan boleh lebih dijelaskan lagi kapan dan di mana akan dilaksanakan gathering nasional ini? Jadi kita laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Oke. Sabtu dan Minggu ini ya? Iya. Oke, di mana? Di tepatnya tuh di Desa Lakang. Oke, di Desa Lakang yang di dekat Universitas Hasanuddin. Iya. Kenapa memilih lokasi itu? Secara kan lokasi itu butuh akses yang cukup sulit ya kalau bisa dibilang untuk menjangkaunya harus melalui naik perahu untuk bisa sampai ke Desa Lakang. Nah, jadi kenapa kita pilih Desa Lakang biar terasa gitu pikniknya, karena kita di sana nanti bakalan ngecamp bersama teman-teman dari provinsi lain. Oke, jadi akan ada camping juga di sana, berarti bermalam dong ya? Iya. Oke, selama berapa hari? 2 hari? 1 hari. 1 hari. Iya. Kegiatannya nanti di sana apa saja di Desa Lakang? Kejutan. Oke, kejutan. Kalau saya lihat di Desa Lakang itu kayaknya cuma ada 1 sekolah ya? Iya. Jadi, kita juga pernah ngajar di sana. Setiap hari Minggunya. Oh, setiap hari Minggu mengajar di sana. Iya. Oke, ini masih rahasia katanya. Kegiatan apa sih yang kemudian akan dilaksanakan di sana nantinya? Terus kalau begitu teman-teman dari provinsi lain kapan datangnya ke Makassar? Jadi teman-teman dari provinsi lain tuh sudah banyak yang sampai di Makassar. Jadi kebanyakan mereka sampai itu mereka naik gunung, mereka pergi rekreasi juga yang ada di sekitar Sulawesi Selatan. Itu aja sih sebenarnya. Berapa orang sih dari yang akan datang di gathering nasional ini? Ya kurang lebih 20-an. Oke, 20 orang. Jadi satu provinsi perwakilannya 1 orang, begitu 1 atau sampai 2 orang? Ada yang 3, ada yang 2, ya macam-macam. Jadi kalau gathering nasional tahun ini tujuannya sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh teman-teman Sahabat Indonesia Berbagi? Targetnya apa? Sehingga apalagi memilih Desa Lakang ya, yang ada kalau bisa dibilang yang ada di Unhas gitu. Sulit juga untuk menjangkau ke sana. Tujuan kita itu tentunya pertama silaturahmi antara sesama komunitas Sahabat Indonesia Berbagi. Iya. Yang kedua itu tujuan kita
sharing gimana sih apa sih yang bakalan kita lakukan lagi ke depannya untuk anak-anak Indonesia. Apa sih yang bakalan kita buat untuk kedepannya lagi gitu. Oke. Tapi sasarannya apakah anak-anak yang ada di Desa Lakang saja atau mengundang juga dari beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar? Tahun ini kita bikin konsep khusus acara internalnya kita, tapi kita melibatkan juga warga dan anak-anak yang ada di sana. Oke, jadi kalau kedepannya hasil dari gathering nasional ini sebenarnya apa sih yang hasilnya nanti? Kira-kira setelah gathering masih rahasia juga kah? Apakah kita boleh mengintip sedikit bocoran? Rahasia apa? Masih katanya tadi konsepnya masih rahasia, tapi hasil yang ingin dicapai dari gathering nasional ini sebenarnya apa? Tentunya kembali lagi kita tujuannya bersilaturahmi lagi. Oke, bersilaturahmi lagi, jadi biar lebih akrab ya. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai sahabat Indonesia berbagi, apalagi yang ada di Kota Makassar, Nurul adalah salah satu anggotanya. Nurul sudah sejak kapan sih bergabung? Saya gabung sejak SMA itu tahun 2014. Oke, sejak SMA tahun 2014 sampai 2017. Kenapa sih masih bertahan sampai saat ini? Ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu yang ingin membantu mimpi-mimpi anak Indonesia dari dari hal yang kecil saja gitu kan. Oke, lalu kemudian pengalaman apa yang diperoleh, sudah berkeliling kemana saja kah Nurul selama bergabung di Sahabat Indonesia Berbagi? Waktu itu yang paling jauh itu di Desa Camba, yang dimana kita mesti mendaki 1 jam. Oke. Yang anak-anak sekolahnya itu hanya 20 orang, sekitar 20-an. Oke. Jadi di sana tuh istilahnya sekolah jauh ya. Betul. Jarak tempuhnya saja tuh sangat jauh. Jadi, tapi semangat anak-anak Indonesia untuk belajar, semangat anak-anak di sana tuh sangat tinggi untuk mau belajar. Jadi tentunya Nurul sudah melakukan aksi sosial ya. Sejak SMA sudah bergabung di SIGI. Nah, terakhir Nurul silahkan sampaikan lagi apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan Sahabat Indonesia Berbagi. Ajak lagi pemirsa untuk selalu berbagi dan menginspirasi, memotivasi anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Silahkan. Teman-teman, jangan lupa terus berbagi, karena saya percaya berbagi tidak akan membuat kamu rugi. Oke, berbagi tidak akan membuat kamu rugi. Betul. Nah, sukses terus untuk Nurul, teman-teman SIGI, dan juga sukses untuk gathering nasionalnya. Semoga semakin akrab ya dengan teman-teman SIGI dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah main ke studio Sapa Makassar. Nah, saudara, jadi bagi Anda, katanya tadi kalau Anda ingin berbagi itu tidak akan membuat Anda rugi. Jadi boleh nanti bergabung di SIGI juga ya. Apalagi mereka sudah menyusun konsep untuk gathering nasional bersama teman-teman SIGI dari daerah lainnya. Nah, setelah yang satu ini masih ada yang menarik lagi, perbincangan mengenai Festival Puncak Silat. Kira-kira seperti apa festival ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar.